KPI, Pak. Ya, Ya, jadi pertanyaan saya seperti ini. Sebelum Etlin ini punya kakak ya. Kakaknya ini sekarang sudah duduk di kelas 2. Cuman pada saat dia eh, apa di TKB menjelang dia mau naik ke kelas 1 itu kan sudah masuk masa pandemi. Jadi di saat-saat itu sudah mulai ada pembelajaran secara online via Zoom. Nah, yang menjadi kendala ini seperti ini, Pak. Anak-anak yang belajar via Zoom, terkadang dia mau membuka situs YouTube, di mana YouTube ini kan kontennya banyak ya. Saya sih membatasi dengan ada restricted area untuk tampilan konten-konten yang tidak seharusnya dilihat oleh anak-anak gitu. Nah, untuk menyikapi hal seperti ini nih bagaimana ya Pak? Saya terakhir tuh sampai sampai mengatakan tuh seperti ini sama anak saya. Kakak, kalau misalnya kakak belajar, jangan buka-buka YouTube, saya bilang nanti nggak bisa konsentrasi. Dia sih ngikutin nih Pak untuk mau mendengarkan omongan saya. Cuman yang namanya anak-anak, kadang dia kan punya rasa penasaran yang sangat tinggi gitu ya, terkait kenapa sih dilarang, apa sih penyebabnya, dia mungkin ingin mencari tahu. Terus saya bilang, ada hal-hal yang anak-anak kecil tuh nggak boleh lihat loh Kak di YouTube, saya bilang gitu. Terus mungkin ada satu waktu dia menemukan mungkin konten yang bukan untuk seusianya dia gitu, konten untuk orang dewasa. Sampai dia bertanya pada saat saya lagi santai malam, "Mami, mami, eh, cinta itu artinya apa sih? Kok orang ada cium-ciuman?" Nah, saya kaget gitu ya selaku orang tua, kok anak seusia ini udah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Anak ini sekarang baru usia 7 tahun, Pak. Terus saya bilang, "Iya, tapi cuman itu emang boleh ya? Antara laki-laki dengan perempuan loh, Mami. Saya lihat ada ada di komputer Mami," katanya gitu. Saya bilang, "Cinta itu rasa sayang, Kak," saya bilang gitu. Cuman setelah pertanyaan-pertanyaan itu kadang-kadang dia tuh ada hal-hal lain yang pertanyaannya itu menurut saya sampai saya tuh agak susah menjelaskan gitu, dan selalu ingin ingin dia mau mencoba mencari-cari di YouTube. Terkadang di YouTube pun dia nonton film kartun gitu ya Pak. Cuman sometimes saya ngerasa film-film kartun ini ada disisipin dengan hal-hal yang seharusnya itu belum boleh ditonton oleh seorang anak-anak gitu. Nah, terus terakhir karena saya bilang saya kan tidak standby 24 jam di rumah untuk mengawasi anak saya karena saya memang bekerja Pak di kantor. Lalu saya bilang sama anak saya, "Kakak, Mami nggak mungkin bisa melihat Kakak Emma setiap hari dalam belajar, Kakak nonton YouTube. Tapi kalau Kakak tidak jujur dengan diri sendiri, ingat ya Kak, Mami nggak bisa lihat Kakak setiap hari, tapi Tuhan Yesus bisa lihat Kakak loh setiap hari. Jadi kalau Kakak melihat sesuatu yang sudah Mami larang tidak boleh ditonton, Tuhan Yesus yang lihat, nanti Tuhan Yesus yang catat apa yang sudah Kakak lakukan pada hari ini." Saya cuma bilang kayak gitu sih Pak. oke. Cuman ada Sudah ketangkep pertanyaannya, saya akan Iya, jawab. Ya, ada kekhawatiran tersendiri gitu Pak sebagai seorang ibu gitu ya. oke. Kalau kalau Intinya, seandai-andainya dia tuh membuka intinya yang apa? lain-lain Intinya gitu. langsung pada pertanyaannya, Bu, silakan. Iya, untuk menyikapi hal seperti ini nih seperti apa gitu Pak? Supaya dia ini bisa bisa eh, tidak gimana caranya supaya dia ini tidak membuka hal-hal yang sudah kita katakan gitu loh. Jangan dibuka ya, Ya, jangan coba-coba cari tahu ya gitu. Nah, itu gimana tuh Pak? oke. Mohon arahan lanjut, terima kasih. Ya, saya jawab beberapa hal karena tadi sebenarnya cukup banyak ya. Yang pertama, anaknya sekolah Zoom dan dia double layar, gitu ya. Zoom dan YouTube, kalau begitu. Dalam kasus yang lain, ada yang begitu orang tuanya ada, ya dia lihat Zoom sekolahnya atau aja pelajaran sekolah atau kuliah. Begitu orang tuanya pergi, maka dia double Zoom lagi. Nah, untuk anak usia dini, memang sebaiknya didampingi, entah ayah, ibu, atau suster, pembantu, mbak, kakek, nenek. Kalau bapak ibunya bekerja di kantor, maka siapa yang di rumah? Nah, untuk anak usia dini, jangan double layar dulu. Ya, walaupun anaknya cerdas, multitalent, multitasking, ya, supaya anak belajar fokus. Lebih penting untuk fokus. Kalau dia Zoom, ya Zoom, ya. Nah, kalau dia buka YouTube, buka lagu,
bukan nggak boleh, tapi begini. Nah, saatnya sekolah hanya Zoom. Nanti kalau sudah selesai, nggak apa-apa kok. Lihat lagunya bagus ya, filmnya film juga film edukasi. Tapi nanti setelah selesai Zoom ya. Gitu ya. Jadi supaya bukan dimarahi, tapi diberikan aturan yang benar. Nah, itu untuk anak usia dini ya. Nah, tapi saya akan berbeda jawaban kalau misalnya anaknya SMP atau SD. Kenapa? Ketika mereka otak kiri kanannya dua-duanya berkembang, lalu mereka memang juga cenderung multitasking, maka sebenarnya yang dilihat ukuran dari belajar adalah ngerti, ukuran dari belajar adalah pinter, ukuran belajar adalah tahu tanpa nyontek, gitu ya. Dia belajar, dia kuliah atau dia SMP itu, sambil Zoom dia lihat YouTube, YouTube lagu, gitu ya, atau musik, nilainya bagus nggak? 9 sih Pak, 10 sih Pak, ranking sih Pak, cuma saya khawatir nanti turun. Ternyatanya nggak turun-turun. Berarti memang dia multitasking. Dia bisa dengerin kuliah sambil layar, karena laptopnya yang model gede, filmnya dia lirik-lirik gitu. Tapi kuliahnya masuk, filmnya masuk. Nah itu berarti orang yang multitasking, bisa dua sekaligus. Kayak saya ini orang yang multitasking. Makanya dalam 1 tahun, saya bisa nulis 3 buku. Dari tahun 90 sampai sekarang, terutama tahun 2000-an, ya, bukan 90 ya, tahun 2000 sampai sekarang 20 tahun saya nulis 66 buku, kan setahun 3 buku. Dalam setahun itu juga, kalau sekarang ini masa pandemi, saya bisa bikin 80 lukisan. Jadi 1 minggu saya bikin 2 lukisan. Karena saya bisa melukis sambil dengerin ceramah untuk nanti saya khotbahkan kembali, saya nggak perlu ngelihat, saya cukup denger, telinga saya buat denger, mata saya buat melukis. Saya bisa olahraga sambil, atau saya bisa ceramah. Kalau waktu saya masih ngambil kuliah dulu, ngambil kuliah doktoral teologi, saya bisa dengerin ceramah sejarah gereja, nilai saya A, sambil dengerin ceramah sejarah gereja, saya ngetik buku pernikahan. Nah, itu orang yang multitasking, bisa produktif sekali, tidak nyontek. Saya lulus cum laude, nilainya semuanya A, dan sambil dengar kuliah, nulis buku tema yang lain. Nah, itu multitasking yang produktif. Tapi kalau usia dini jangan, bahkan SD pun juga jangan, ya, karena cenderung nanti multitasking itu nggak bisa fokus. Jadi anak akan multitalent, tapi tidak produktif. Semuanya dipikir, tapi nggak dikerjakan. Nah, itu bahaya. Makanya kalau ini, sebenarnya kan ini untuk anak usia dini ya, dia double layar Pak, gitu. Jangan. Ya, suruh Zoom aja. Bahkan sampai SD kelas 3, kelas 4 udah 1 aja. Tapi kalau udah kelas 4, kelas 5 SD dan de facto nilainya bagus. Nah, bagus ini juga berapa? 8, 9. Di kelas itu 10 semuanya, ya berarti nggak bagus. Ya, memang sekarang kan sekolah nggak ada ranking-rankingan ya. Tapi rata-ratanya 9,5 gitu. Bahkan kemungkinan juga dia ranking. Nah, kalau dia enggak nih, tetap diajarkan 1 layar dulu, nilainya aja targetnya dinaikin. Kalau kamu bisa fokus, kamu memang pintar sekali. Kamu bisa double layar dan nilai kamu 8. Bisa nggak kalau kamu 1 layar nilainya bukan 8, tapi 9,5. Nanti kalau kamu bisa seperti itu, komputer tahun depan di-upgrade, kamu bisa double layar dan semuanya bagus, tapi ranking naik dulu. Jadi dia minta, kita minta. Ya, itu boleh misalnya. Kalau misalnya kamu memang multitasking, bisa nggak? Bukan double layar. Tapi kamu sambil dengerin ceramah, kamu olahraga. Ya, kalau dia orangnya kinestetik. Jadi dia treadmill gitu. Dia sambil olahraga, tapi di waktu yang sama sekolahnya selesai. Pelajarannya cukup, itu mengarahkan multitasking yang produktif. Itu bisa ya. Tapi kalau untuk anak usia ini menurut saya jangan ya. Itu soal double layar tadi. Nah, sekarang soal emang ini pasti muncul ya. Begitu anak sekolah, dulu kan anak sekolah pulang ke rumah, ibunya juga pulang ke rumah, gadget time gitu kan. Ya anak akan lebih gunakan cari lagu, cari film rohani. Sekarang anak sekolah di rumah, gadgetnya lost meter. Orang tuanya dua-duanya kerja. Anak selesai Zoom, gadget masih di tangannya, internet kuat. Iseng-iseng nah iseng-iseng itu yang bawa dia ketemu pornografi, ketemu macam-macam. Maka bagaimana kalau anak bertanya soal ciuman, bahkan mungkin dia akan bukan ciuman lagi kalau dia
googlingnya berlebihan, apalagi pakai gadget bapaknya dan bapaknya tidak kudus. Maka kalau anaknya mulai sekolah via Zoom, laptop, HP berikan yang baru supaya nggak ada history dari IP address itu yang digunakan untuk cari macam-macam. Karena di waktu yang sama orang buka YouTube, yang muncul apa? Tergantung di gadget itu, IP address itu atau akun itu dipakainya nyari apa, ada sejarahnya, itu yang akan disuggest oleh Google untuk muncul di situ. Jadi kalau anak pakai gadget bapaknya, ibunya, dan ibunya tidak kudus, nanti mungkin bisa muncul film yang aneh-aneh. Nah, sekarang pertanyaan kalau udah terlanjur, sekali lagi jangan marah. Ya, kalau ibu, bapak, ibu marah, katakan bahkan anak sudah melihat film yang bukan cuma ciuman, pornografi. Maka apapun pertanyaannya, jawablah dengan jelas. Ya, supaya anak bertanya lagi. Karena kalau anak tuh misalnya pinter, mungkin dia akan tanya yang ringan-ringan dulu. Dimarahi, ya udah nggak usah bertanya. Nah, repot kalau anak nggak bertanya. Sekali lagi tadi saya bilang, parenting itu relasi. Untuk relasi butuh interaksi. Tujuannya interaksi dan relasi adalah kita bisa menanam nilai-nilai. Tapi kalau anak bertanya, "Pah, Mah, itu kenapa ya? Aku tadi lihat film, kok yang buat kencing papa tuh dimasukin ke tempat kencing mama." Waduh, wow, bapak ibu marah deh, ini anak bukan nonton film percintaan lagi, pornografi ini. Kalau bapak ibu marah, dia nggak mau dimarahi lagi. Dia akan mengambil keputusan, nggak usah tanya lagi, tapi dia lanjutkan nonton. Nah, itu berbahaya. Jadi bapak ibu tetap harus menjadi sumber informasi dan sumber jawaban bagi anak. Apapun pertanyaannya, walaupun itu mengagetkan, jawablah dengan benar. Ya, termasuk kalau dia bertanya bukan soal ciuman lagi nih, soal seks. Nah, itu hanya boleh antara papa dan mama. Ya, laki dan perempuan. Tergantung juga apa yang ditanyakan. Dari situ kita tahu sejauh apa dia jatuh. Apakah dia lihat pornografi atau malah dia lihat yang laki dengan laki dan perempuan dengan perempuan. Tapi Bapak Ibu di era sekarang ini harus siap ya, bahwa anak-anak tanpa sadar atau sengaja atau bahkan dikasih temannya orang lain sehingga terpapar hal-hal yang seperti itu. Kalau dia hanya melihat film yang masih pakai baju, ciuman, nah lebih gampang. Nah, saya mengajarkan, mumpung tanyanya soal ciuman. Ajarkan kepada anak-anak, ciuman itu hanya suami dan istri. Ibu tidak boleh cium bibir sama anaknya. Bapak tidak boleh cium bibir sama anaknya sendiri walaupun masih bayi. Kenapa? Oke. Ciuman bibir dengan bibir itu untuk suami istri. Oke, kita kasih contoh ya. Pak, anak Pak Jarod di luar negeri mulai umur berapa? 13 tahun. Sek 3, 3 SMP. Bapak bisa bayangin, anak saya nomor 1 yang sekarang sudah menikah, 6 tahun pacaran tanpa pengawasan orang tua. Di luar negeri. Anak saya studi exchange ke Jerman 6 bulan. Dia cerita, teman sebelahku masukin cowok, teman sebelahku masukin cewek. Waktu dia di Jerman dan juga di Afrika, waktu di Afrika sama pacarnya. Karena sama-sama beasiswa dan sama-sama pertukaran pelajar. Waktu di Jerman enggak. Teman-temannya tahu bahwa dia umur udah 20 tahun ke atas dan masih perawan, ditertawakan. Anak saya hidup dalam lingkungan seperti itu. 6 tahun pacaran di luar negeri, tidak cium bibir sebelum menikah. Anak saya memegang konsep yang namanya kiss dating goodbye. Kiss dating goodbye. Pacaran tanpa cium bibir. Kok bisa, Pak? Anaknya di luar negeri sejak kelas 3 SMP. Pacaran 6 tahun, tidak cium bibir. Nah, saya kembalikan pada usia dini. Waktu usia dini, anak saya kecil, minta cium istri saya, minta cium saya bilang tidak. Cium bibir itu hanya untuk suami dan istri. Jadi kita cium pipinya, kita cium keningnya, tapi tidak bibir. Dari kecil usia dini kita tanamkan itu hanya untuk suami istri. Karena dari kecil usia dini masuk alam bawah sadar, dia kuliah mau dicium bibir sama pacarnya, no. Hanya untuk suami istri. Betapa pentingnya didik moral itu dari usia dini. Ya, nah, kalau Bapak Ibu mengobrol cium bibir termasuk dengan anak, apa konsepnya cium? Apa konsep anak? Filosofinya cium bagi si anak
Ya cium itu tanda kasih. Cium bibir itu tanda keakraban. Nanti dengan mudahnya pacaran dia cium bibir. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu ada fondasinya, ada teorinya, ada triknya, dan ini tidak terputus. Namanya parenting, usia dini sampai dewasa. Ya, jadi ketika selain mengajarkan, ada contohnya. Jadi, nak, kenapa kamu cium bibir mama nggak kasih? Kan itu hanya untuk suami istri. Nah, kalau sudah ada pengalaman seperti itu, nanti jelasin yang lain itu ada fondasinya gitu loh. Tapi aku tadi lihat di film tuh, itu pakai baju SMA tuh masih muda cium-ciuman, itu salah. Ya, tapi kalau ibu cium bibir sama si anak gitu, lalu kenapa aku sama mama? Kamu anak mama. Kalau dia kan teman, kan sama juga kan. Aku sayang mama, dia sayang temennya. Karena konsep bibir adalah sayang. Nah, tapi kalau dari kecil kita bilang bibir itu adalah suami istri, itu termasuk eksklusif, nanti kita bisa ke yang lain. Ya, waktu mengajarkan anak seks, misalnya usia dini. Payudara, organ kelamin, nggak ada yang boleh pegang. Kalau guru mau pegang, itu bukan sayang, itu pedofil. Aku ngapain dong? Teriak, katakanlah begitu ya. Kita bisa mengajarkan pendidikan seks, cara melindungi diri, cara menantang gitu ya. Nah, itu karena kita punya konsepnya dulu. Termasuk diantaranya yang paling gampang nih sebagai pijakan gitu ya, kekudusan, ya, is dating goodbye, bahwa cium bibir hanya untuk suami istri. Nah, kalau itu dilakukan, nanti anak melihat pornografi itu bisa kayak ada koneksinya. Jelasin tuh ada koneksinya. Ya, jadi kalau anak bertanya soal seks, jangan dimarahi, itu yang paling penting. Dan jawab dengan benar. Ya, jawab dengan benar. Ya, bahwa itu boleh Tuhan ciptakan, jangan bilang itu dosa atau dari setan, karena seks dari Tuhan, tapi untuk suami istri. Kalau suami istri boleh, ya tergantung seberapa jauh yang dia lihat. Kalau dia lihat cium bibir, dia lihat, aku lihat film sinetron, yang cowok bilang I love you, apa itu cinta? Dia jelasin aja soal cinta. Mama juga bilang kan, aku cinta kamu. Cinta itu relasi. Ya, jadi jelaskan sesuai dengan usia si anak. Anak TK tentu beda dengan SD dan SMP. Saya harap sebenarnya ini adalah yang ikut homogen, gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kan ini orang tua TK, tapi anak pertamanya kan SD. Maka saya menjawab juga untuk pertanyaan yang lebih tinggi nggak apa-apa, ya. Tapi kalau saya tetap akan lebih banyak dalam serial yang hari Sabtu minggu kedua ini adalah anak usia dini, termasuk mulai ajarkan ya pelajaran seks untuk anak usia dini, diantaranya ya salah satunya nanti kita akan ada bahas juga tema tersendiri. Anak seks usia dini, tapi kan sekarang temanya bukan itu sebenarnya. Paling nggak tadi kayak cium bibir aja, Bapak Ibu jangan. Kalau sudah berhenti, stop. Supaya nanti anak bertanya, kenapa? Karena nggak lagi, karena sekarang mama tahu bahwa itu hanya untuk suami istri. Mulai ketika anak bertanya, kesempatan menjelaskan konsep, nilai, dogma, sampai anak paham. Jadi terlanjur, nggak masalah. Begitu terlanjur, di stop, anak jadi bertanya. Nah, saat bertanya, dijelaskan. Jadi itu yang penting ketika tadi pertama double layar, ya kedua anak bertanya soal seks, soal ciuman, yang memang dengan adanya sekolah di rumah, anak pegang gadget, internet cukup, dia eksplorasi lihat YouTube, semuanya dilihat. Ya, tapi nanti lebih detailnya kalau sampai misalnya anak lihat film porno gimana, itu gimana, nanti kita akan angkat tema mengenai pendidikan seks usia dini. Ya, kalau pertanyaannya boleh nanti ketika anak SMP saya udah adiktif pornografi, gitu kita akan jawab juga ya. Oke, saya stop di sini dulu kita supaya kita bisa masuk di pertanyaan selanjutnya. Ya.